Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan membahas kemenangan telak Arsenal atas Aston Villa. Rekor 11 kemenangan beruntun Aston Villa akhirnya runtuh. Pasukan Unai Emery dibuat tak berdaya oleh Arsenal di hadapan publik Emirates Stadium. Absennya sejumlah pemain membuat kedua tim baik Arsenal maupun Aston Villa pincang. Namun strategi Mikel Arteta justru terbukti lebih baik daripada strategi yang diterapkan Unai Emery. Gol set piece yang jadi andalan Gunners membuka keran gol-gol selanjutnya. Tidak tanggung-tanggung, mereka sarangkan 4 bola ke gawang Emi Martinez. Sementara tim tamu cuma bisa cetak 1 gol penggembira. Nah, penasaran bagaimana cara Mikel Arteta menghancurkan strategi Unai Emery? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, The Gunners bermain dengan skema 4-3-3. Di lini belakang, Gabriel Magalhaes sudah kembali dari cedera. Arteta memasang Piero Hincapié sebagai bek kiri. Lini tengah dipercayakan pada trio Merino, Zubimendi, dan Odegaard. Sementara di depan, Gyökeres jadi ujung tombak, diapit Saka dan Trossard. Perubahan juga tampak dari starting 11 Aston Villa. Turun dengan formasi 4-2-3-1, Emery memainkan Bogarde sebagai pengganti Maticas yang terkena akumulasi kartu di posisi bek kanan. Absennya Kamara membuat Tielemans ditarik mundur ke posisi double pivot. Morgan Rogers bermain sebagai nomor 10, diapit Sancho dan Buendia. Oli Watkins diplot sebagai ujung tombak. Di laga melawan Aston Villa ini, Arsenal build up dengan formasi yang fluid alias cair. Di sini anak asuh Mikel Arteta build up dengan skema 3-2-2-3. Saliba, Gabriel, dan Hincapié mengawal lini belakang, sementara gelandang di tengah membentuk formasi box midfield. Dalam klip yang lain, formasi bangun serangan Arsenal berubah menjadi 3-1-2-4. Hincapié naik mengisi sayap kiri, sementara komposisi lini belakangnya berubah menjadi Saliba, Zubimendi yang drop, dan Gabriel. Skema ini dipilih bukan tanpa alasan. Arsenal menempatkan banyak pemain depan untuk mengimbangi formasi Villa yang sering memainkan formasi bertahan 5-3-2 atau 6-3-1 seperti ini. Pada beberapa pertandingan sebelumnya, Villa cenderung bermain lebih reaktif dan menunggu. Fokus permainannya adalah memaksa Arsenal menyerang lewat sayap. Absennya Maticas dari posisinya di bek kanan membuat sektor ini lemah. Terlihat beberapa kali, area ini jadi sasaran empuk para pemain di Gunners. Bogarde yang bermain di sektor tersebut seringkali kesulitan meladeni Trossard dan kawan-kawan. Sancho yang sering track back juga terkadang telat menutup atau terlalu naik, sehingga kadang Onana ikut membantu area pertahanan. Tercatat beberapa kali Arsenal mendapatkan peluang dari eksploitasi sisi kanan pertahanan Villa ini. Di sisi lain, Gyökeres dan kawan-kawan juga punya cara sendiri dalam mengganggu build up Aston Villa. Tampak di sini, mereka memainkan man marking untuk menutup semua opsi umpan Villa ketika bangun serangan. Ini yang membuat tim tamu sering melibatkan Emi Martinez ketika build up, membentuk formasi 1-4-2. Hal terpenting dari strategi Arsenal adalah membatasi pergerakan dua gelandang Villa, yaitu Tielemans dan Onana. Selain itu, dua center back Arsenal, Saliba dan Gabriel, juga bertugas melakukan man marking terhadap Watkins dan Rogers yang biasanya jadi target utama long ball Villa. Jika bola diarahkan pada keduanya, salah satu dari Gabriel atau Saliba akan langsung memotong umpan. Mereka bahkan nggak ragu untuk maju mengikuti pergerakan Watkins dan Rogers dengan timing yang pas. Di babak pertama tadi, Amado Onana punya peran vital buat Aston Villa. Selain menjadi backup mengawal sisi kanan pertahanan, ia juga beberapa kali berhasil menembus lini tengah Arsenal yang diperkuat Zubimendi. Naas bagi Villa karena di babak kedua, Onana yang sempat menjalani perawatan di babak pertama akhirnya harus benar-benar ditarik keluar dan digantikan McGinn. Ditariknya gelandang petarung tersebut membuat area kanan pertahanan tidak tercover dengan baik.
Gol pertama Arsenal juga secara tidak langsung lahir dari strategi mengeksploitasi area kanan pertahanan Villa. Bisa dilihat di sini, Timber sejatinya mengincar Trossard yang tidak terkawal, tapi crossing yang ia lepaskan berhasil diblok dan berujung sepak pojok. Gabriel dan Saliba tampak mengganggu Martinez sehingga corner dilepas. Kiper tersebut tidak bisa mengambil bola dengan sempurna. Bola mengenai Gabriel dan masuk ke gawang Villa 1-0. Gol kedua juga bermula dari situasi sisi kanan pertahanan Villa yang kurang piawai membaca permainan Arsenal. Bisa dilihat di sini, Tielemans mengira Sancho lepas dari marking Hincapie yang bergerak mundur. Namun ketika bola dioper, ada Odegaard yang tiba-tiba menyerobot. Gelandang asal Norwegia itu lalu menyodorkan bola ke Zubimendi yang sukses mengkonversinya menjadi gol kedua. Proses gol kedua ini juga berkaitan dengan cara build up Arsenal di babak pertama tadi, di mana para gelandangnya terkadang bertukar peran dengan bek mereka. Di sini, Hincapie bertukar peran dengan Odegaard yang berinisiatif maju untuk memberikan tekanan pada Sancho. Emery mencoba merespon dengan memasukkan Andres Garcia menggantikan Buendia. Pemain asal Spanyol itu bertukar peran dengan Bogarde yang didorong maju ke posisi gelandang. Sayangnya pressing Bogarde yang terlalu lemah kembali menyebabkan petaka buat Villa. Lagi-lagi terjadi di sektor kanan pertahanan. Di sini, Bogarde tampak tak melakukan upaya apapun untuk mencegah crossing Odegaard. Second ball kembali dimenangkan The Gunners, di mana Trossard langsung melepas tembakan dari luar kotak penalti. Gol terjadi 3-0 bagi Arsenal. Hanya berselang 9 menit setelah gol ketiga, sang tuan rumah kembali cetak gol keempat kalinya. Dari sisi kanan, pertahanan Villa diekspos oleh pasukan Arteta. Berawal dari counter attack, pertahanan Villa yang belum reshape menciptakan celah di area kanan. Celah ini kemudian dimanfaatkan Zubimendi untuk mengirim umpan ke Trossard yang underlap. Ia lalu mengirim cutback ke Jesus yang baru masuk, dan ex-penyerang Man City itu sukses melepas tembakan yang gak mampu diantisipasi Villa. 3 poin sudah pasti berada dalam genggaman The Gunners. Pun begitu, Aston Villa enggan pulang tanpa merayakan 1 gol pun. Di menit-menit akhir, mereka berhasil mencegah Arsenal mendapatkan clean sheet. Daniel Malen berhasil melakukan aksi individu yang menembus sisi kanan pertahanan The Gunners. Pemain asal Belanda itu lantas mengirim umpan ke Watkins yang sudah menanti di depan gawang dan berhasil ceploskan bola. Gol Watkins sendiri sejatinya bukan percobaan pertama Villa ciptakan peluang dari sisi kanan pertahanan Arsenal. Sebelumnya beberapa kali mencoba ciptakan skema serupa, seperti dalam beberapa momen berikut. Sayang, upaya-upaya itu baru berbuah gol di akhir pertandingan. Kemenangan Arsenal atas Aston Villa ini seakan menegaskan bahwa memang The Gunners punya mental kuat untuk juara. Buktinya tanpa kehadiran pemain penting seperti Declan Rice saja, mereka bisa menang besar. Selain itu, kemenangan ini juga membuktikan bahwa Mikel Arteta adalah pelatih yang kuat dalam hal taktikal. Setelah ini, Arsenal akan berhadapan dengan Bournemouth dan Liverpool. Hanya konsistensi dan mental juara lah yang nantinya akan mengantar mereka makin dekat menuju tangga juara IPL.